Kenapa orang-orang yang ngaku pernah santet, bisa dukun, bisa mengendalikan orang dari jarak jauh, bisa mengendalikan jin, bisa ngirim ini itu, tidak bisa dipidana? Ya karena santet tidak ada. Cincin fasi semuanya keluar. Oh. Santet didefinisikan sebagai praktik ilmu hitam yang dianggap bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh dengan cara gaib. Di berbagai tempat, banyak yang percaya bahwa seseorang dapat terkena santet hingga mengalami sakit misterius atau meninggal. Namun dari sudut pandang hukum ya, kalau santet itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau konkret ya. Jadi ya tidak bisa dipidana gitu. Itu sesimpel itu. Karena tidak bisa dibuktikan, berarti ya tidak ada gitu. Dan akhir-akhir ini ya, saya tuh sedang getol-getolnya nonton video dari Ferry Irwandi itu. Wah, keren banget nih orang ini. Pakailah logika paling rasional yang kalian punya. Kalau memang itu barang ini ada, ya, itu nggak perlu Kemenhan ngembangin semua pertahanan negara, nggak perlu. Oke, kita nggak perlu perang nuklir, santet aja. Logiknya kan begitu, ya kan? Dia tuh bener-bener mendongkrak logika mistika masyarakat Indonesia gitu. Yang dimana kita tuh selalu berpikiran bahwa ada orang yang bisa santet, bisa dukun, bisa ini itu. Itu kan hal-hal yang berbahaya gitu buat masyarakat. Dengan terpenjaranya pikiran seperti itu, nanti orang tuh susah berkembang gitu. Nah, efeknya ini tuh, kalau misalkan orang terkena penyakit-penyakit yang susah dijelaskan, yang susah diidentifikasi, itu pasti mikirnya tuh kena santet. Padahal kan belum tentu. Bisa aja diagnosis dokternya salah, atau obatnya kurang tepat, jadi belum ketemu penyakitnya. Itu kan bisa terjadi ya. Tapi kan kita tuh selalu mikir simpel aja gitu. Masyarakat itu kebanyakannya, ya udahlah karena ini susah dijelaskan berarti ini kena santet. Kita cari siapa yang santet. Kebanyakan kayak gitu tuh. Itulah kan. Jadi jangan apa-apa tuh berpikir langsung gaib. Sebagai penegak hukum, Polri terikat pada aturan yang berlaku dalam KUHP. Dalam konteks hukum positif, semua tindakan kriminal harus terbukti melalui bukti yang konkret, jelas, dan ilmiah. Masalah yang muncul dengan santet adalah bukti yang biasanya tidak dapat diamati atau diukur secara pasti. Oleh karena itu, Polri itu sulit untuk menjadikan orang-orang yang mengaku bisa santet dijadikan tersangka. Karena kan buktinya nggak ada gitu, sulit gitu. Dan terkait Bang Ferry Irwandi ini ya, dia kan sudah membuka tantangan itu kepada para dukun-dukun santet ya. Kalau yang bisa menyantet itu akan dikasih Alphard gitu. Wah, jam 12. Ada ops. Ada ops. Santetnya mulai datang. Keren emang ini orang. Tapi sampai saat ini aman-aman aja ya, dia nggak terjadi apa-apa itu. Saya masih sering nonton videonya, masih aman, di IG juga masih upload, masih baik-baik aja. Berarti kan santet itu nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan nanti nih, santet itu ternyata ada nih, misalkan Bang Ferry Irwandi atau Sulap Merah, terus Jawin misalkan kena santet. Nah, itu malah bagus nih. Nanti bisa aja kan direkrut sama polisi atau tentara untuk jadikan pasukan khusus gitu. Misalkan jadi pasukan mage. Kalau di Mobile Legends kan ada tuh, ada fighter, mage, tanker. Nah, ini bisa jadi pasukan mage. Nanti polisi Indonesia, TNI Indonesia itu jadi super power gitu. Jadi pasukan paling powerful di dunia gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita ada perang itu, kita nggak perlu ngerahin pasukan. Udah aja mage aja sendiri. Misalkan di Gunung Tapa terus dia menyerahkan ribuan pasukan jinnya ke musuh. Itu kan bisa rata semua. Waduh, ngeri. Itu kan bisa jadi peluang besar gitu buat kita negara Indonesia gitu. Jadi Indonesia emas akan semakin cepat tercapai gitu. Dan beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat terkait santet seringkali direspon Polri dengan pendekatan persuasif. Jadi didamaikan lah secara kekeluargaan. Kalau misalkan kita menyelidiki kan itu tidak bisa dibuktikan ya. Jadi kan berbelit gitu. Jadi biasanya itu akan dimediasi lah antara si pihak yang tertuduh dan pihak yang melaporkan. Itu akan dimediasi. Kalau misalkan tidak dimediasi oleh polisi, dan nantinya itu akan bermutu pada terjadinya konflik gitu, bisa sampai berkelahi atau bisa sampai bunuh-bunuhan. Itu kan bisa sering terjadi ya, karena dugaan si A itu menyantet ternyata dan tidak ada buktinya. Itu kan sering terjadi perkelahian dan sampai berujung kematian gitu. Oke rekan-rekan, jadi intinya dari video ini, mari kita sama-sama perbaiki mindset pola pikir kita gitu. Kita tuh jangan selalu terikat oleh logika mistika gitu, yang dimana hal-hal seperti itu sangat merugikan masyarakat, terutama di masyarakat yang golongan menengah ke bawah, yang dimana
hal seperti itu sangat-sangat ditelan mentah-mentah gitu. Konten-konten horor, konten-konten yang kesurupan gitu kan, itu pasti ditelan mentah-mentah, percaya aja gitu. Saya pribadi juga kan buat nih konten horor ya, yang cerita yang Brimob itu tuh. Tapi tetap di ending saya ceritakan logisnya gitu, karena dia lagi sakit, akhirnya halusinasi. Nah itu saya jelaskan secara logis, karena ketika saya mendengar cerita dari senior saya juga, saya nggak terlalu mentah-mentah gitu. Jadi dia dilogiskan dulu gitu, karena kan diceritanya itu lagi sakit, ditinggal sendiri di penjagaan, akhirnya halusinasi melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat katanya gitu. Karena saya juga nggak mau tuh penonton saya itu percaya hal seperti itu. Karena kan jadi intinya kita sama-sama perbaiki pola pikir kita lah. Jadi jangan selalu terjebak oleh logika mistika. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Semoga hal ini bisa menghibur dan mengedukasi rekan-rekan. Sekian, terima kasih.